More four types of color kasina. Four types of color kasinas are: number one, nila kasina, blue black kasina. Very clear color. Number two, pija kasina, yellow kasina. Number three, lohija kasina, red kasina. And number four, Odada kasina, white kasina. Among these four color kasina, white kasina is best kasina. In this way, Buddha teach in that sutta. Di dalam Anguttara Nikaya, Atthaka Nipata, Sang Buddha mengatakan bahwa kasina putih mampu menghasilkan cahaya yang sangat terang, yang sangat kuat, dan sangat dalam. Kasina putih merupakan kasina yang terbaik di antara empat kasina warna. Empat kasina warna itu adalah warna nila atau biru gelap, kemudian pita atau kasina kuning, kemudian lohita yaitu kasina merah, dan odata kasina putih. Jadi kasina putih merupakan kasina warna yang terbaik di antara empat kasina warna, yaitu nila, pita, lohita, dan odata. Many meditators who can practice successfully this white kasina, they also say white kasina is very good deep concentration. White kasina is best among four color kasina. Banyak yogi atau meditator yang berhasil dalam meditasi kasina putih, mereka juga memberikan komentar bahwa kasina putih merupakan objek kasina yang sangat baik, yang sangat dalam dan paling baik di antara kasina warna lainnya. If they are successful white kasina of the fourth jhana state, at that time, if they want to continue other different types of kasina, such as earth kasina, water kasina, fire kasina, wind kasina, nila, blue kasina, or blue black kasina, pita, yellow kasina, lohita, red kasina, and aloka, light kasina, or agasa, space kasina. It is also very easy. Apabila seseorang berhasil mencapai 4 jana melalui kasina putih, maka apabila mereka mempraktekkan kasina yang lainnya, misalnya kasina tanah, kasina air, kasina api, kasina angin, dan kasina nila, misalnya kasina warna biru, warna kuning, warna merah, dan kasina aloka, kasina cahaya, kasina akasa atau ruang kosong, maka mereka mampu dengan cepat berhasil dalam objek-objek kasina tersebut. If they already attained up to fourth jhana state and practicing each kasina, if they want to continue 4 types of immaterial jhana, it is also possible. 4 types of immaterial jhana, arupa jhana. Apabila seseorang sudah mencapai 4 jana, jana keempat atau keempat jana melalui masing-masing kasina, maka mereka akan mampu dengan mudah juga untuk mencapai 4 arupa jana. 4 kinds of arupa jhana, immaterial jhana are: number one,
Agasani Chayirana Jana, the base of boundless space Jana. Number 2, Vijnani Chayirana Jana, the base of boundless consciousness Jana. Number 3, Akaichayirana Jana, the base of boundless nothing, the base of nothingness Jana. Then number 4, Neva Sinyana Sinyayirana Jana, the base of neither perception nor non-perception Jana. Keempat arupa jana tersebut, yang pertama adalah jana ruang angkasa atau ruang kosong yang tanpa batas. Kemudian jana berikut, jana yang kedua dari arupa jana adalah jana kesadaran tanpa batas. Kemudian yang jana ketiga dari arupa jana adalah jana kekosongan. Kemudian jana keempat dari arupa jana adalah jana tiada kesadaran maupun tiada tanpa kesadaran. I research many meditators who can practice successfully this attainment of jhana. Which jhana is best? This is higher and higher jhana are better than lower and lower jhana. For example, second jhana is better than third jhana. Third jhana is better than second jhana. But many meditators say the base of neither perception nor non-perception jhana, never sinyana sinyayirana jhana is best among all attainments. Saya sudah melakukan penelitian terhadap sejumlah yogi atau meditasi. Secara umum mereka menyatakan jana yang lebih tinggi itu jauh lebih baik daripada jana yang lebih rendah. Misalnya jana 2 lebih baik dari jana 1. Kemudian jana 3 lebih baik dari jana 2. Lantas jana yang pencapaian yang terbaik adalah jana yang disebut sebagai tanpa persepsi maupun tiada tanpa persepsi atau kesadaran. They can maintain their concentration for 1 hour, 2 hours, or 3 hours, taking their meditation object. At that time, they feel jhana happiness for 1 hour, or 2 hours, or 3 hours. Is it good? Ada orang mencapai jana selama 1 jam, 2 jam, atau 3 jam. Mereka mampu menikmati kebahagiaan di dalam jana. Apakah ini bagus? We want to enjoy jhana happiness. Apakah kalian mau menikmati kebahagiaan jana? It is possible nowadays to practice diligently. Jadi itu sangat bagus dan berusahalah untuk berlatih dengan tekun. However, we teach this samatha jhana for realization of followable truth only. Namun kita mengajarkan pencapaian jana ini hanya untuk mewujudkan atau untuk merealisasi 4 kebenaran Arya. We do not teach these samatha jhanas for enjoying jhana happiness only. Kita mengajarkan pencapaian jana ini bukan hanya untuk menikmati kebahagiaan di dalam jana, tetapi kita ingin mencapai penembusan terhadap 4 kebenaran Arya. Every jhana of this attainment
produce certain powerful light. That light is called the light of wisdom. Sinyaloka. Setiap pencapaian tingkatan jana ini akan menghasilkan cahaya yang sangat kuat. Cahaya ini disebut sebagai cahaya kebijaksanaan atau disebut sebagai panya loka, panya aloka, yaitu cahaya panya. Actually, why they say jhana? There are in fact jhana 34 middle formation. In second jhana there are 32 middle formation. In third jhana there are 31 middle formation. In the same way, in fourth jhana, in all immaterial jhana, there are also 31 middle formation. Among these middle formations, Panya, wisdom faculty is the most powerful faculty. Because of this reason, as a predominant factor, Buddha says this light produced by wisdom faculty. But wisdom faculty alone cannot produce this light. Together with associated middle formations, all jhana concentration or all jhana wisdom faculty produce this light. This is jhana, how many mental formations? 22. Pada saat kita mencapai jana pertama, di dalam jana tersebut akan ditemui 34 bentuk-bentuk batin. Kemudian pada jana kedua kita akan menemui 32 bentuk batin. Kemudian pada jana ketiga kita akan menemukan 31 bentuk batin. Kemudian jana keempat kita akan menemui 31 bentuk batin. Di antara bentuk-bentuk batin yang bisa ditemukan di dalam setiap jana ini, faktor atau bentuk batin yang disebut sebagai tanya atau faktor batin tanya ini merupakan faktor yang paling kuat, paling menonjol sehingga mampu menghasilkan cahaya yang sangat kuat. With the assistance of that light of wisdom, if the meditator practice or projected meditation, Chaturaraka Kamatana, it is very easy. Kemudian dengan cahaya kebijaksanaan ini, apabila seseorang berlatih Chaturaraka Kamatana atau 4 meditasi pelindung, maka baginya akan sangat mudah sekali. What are 4 project meditation? Number 1, you can see the right side. Number 1, loving kindness meditation, Metta meditation, or 4 sublime abidance. 4 sublime abidance are number 1, Metta, loving kindness meditation. Number 2, Karuna, compassion meditation. Number 3, Mudita, sympathetic drive meditation. Number 4, Ubhaka, equanimity meditation. Apa itu 4 Chaturaraka Kamatana atau 4 meditasi pelindung? Yang pertama adalah meditasi metta bhavana atau meditasi pengembangan cinta kasih, atau bisa juga melakukan meditasi Brahmawihara, 4 Brahmawihara, yaitu yang pertama adalah meditasi metta, kemudian atau cinta kasih, mengharapkan semua makhluk hidup berbahagia, kemudian meditasi karuna, mengharapkan semua makhluk hidup terbebas dari penderitaan, kemudian meditasi mudita, simpati, memunculkan perasaan simpati,
merasa turut berbahagia atas kebahagiaan orang lain atau pihak lain. Kemudian meditasi UPK, yaitu meditasi keseimbangan batin. These four subdivisions are under the loving kindness meditation we group together. This is number 1, protective meditation. Number 2, protective meditation is recollection of the Buddha's qualities, Buddha-Yukti meditation. Number 3, protective meditation is recollection of death, Maranasati meditation. Number 4, protective meditation is calmness meditation, Asubha Bhavana. Jadi yang pertama dari 4 meditasi pelindung ini adalah yang pertama meditasi Metta Bhavana yang dikelompokkan bersama meditasi Brahma Wihara, 4 Brahma Wihara. Kemudian meditasi 4 pelindung yang kedua adalah Buddha Nusati atau perenungan terhadap kebajikan Buddha atau perenungan terhadap sifat-sifat Sang Buddha. Kemudian yang ketiga adalah Marana Nusati atau perenungan terhadap kematian. Yang keempat adalah Asubha Bhavana atau perenungan terhadap kejijikan terhadap jasmani ini. According to our Theravada tradition, before practicing Vipassana, the meditator should also practice these 4 types of protective meditation. Because they can, while practicing Vipassana, they can protect different dangers which will disturb to the meditator. Menurut tradisi Theravada, sebelum mempraktikkan latihan meditasi Vipassana, maka seseorang seyogianya pertama-tama berlatih 4 meditasi pelindung ini dulu. Mengapa demikian? Karena dikatakan pada saat meditasi nantinya akan menghadapi berbagai rintangan. Oleh karena itu, dengan berlatih meditasi 4 pelindung ini diharapkan nantinya bisa mengatasi berbagai rintangan yang muncul. There are some meditators who don't practicing any samatha meditation. They want to practice metta meditation first. According to their own desire, we teach them how to practice metta loving kindness meditation. But usually they are not successful to attain metta jhana. What is the reason? Ada sejumlah meditator, mereka ingin berlatih Metta Bhavana sebelum berlatih Samatha Bhavana dulu atau meditasi Samatha dulu. Ya, akhirnya saya mengajarkan meditasi Metta kepada mereka. Tetapi mereka sulit untuk mencapai Metta Jhana atau Metta Jhana atau Jhana Metta. Mengapa demikian? What is the reason? The reason is regional concentric work. Why? If they want to attain Metta Jhana, they must focus one via person who is same-sex, who has same-sex. For example, male meditator must focus on male person, which is via one. Not via like father, brother, etc. Via a respectable person. If female meditator wants to practice Metta Jhana, she must focus on the female via one. While focusing on that image, they must think Metta may be free from danger, may be free from mental suffering, may be free from physical suffering, or may be well and happy.
In this way, they must think metta. After sending these 4 formulas 2 or 3 rounds, then they must choose one formula. For example, maybe free from mental suffering. While sending metta, focusing on that image, very soon that image disappears. Again he must create this image. Then again this image disappears. Because of this reason, they cannot attain jhana very easily. The object frequently disappears. Mengapa demikian? Sebagai contoh, pada saat kita melakukan meditasi metta, kita biasanya mengambil objek orang yang cukup dekat dengan kita, orang yang kita hormati, orang yang kita sayangi, tetapi bukan yang paling sayang, misalnya bukan kepada ayah atau ibu. Dan kita juga memilih orang yang memiliki jenis kelamin sama dengan kita. Misalnya sebagai seorang yogi kriya, dia memilih seorang objek seorang pria juga. Sebagai seorang yogi wanita, dia memilih objek orang yang berjenis kelamin wanita juga. Nah, pada saat dia melakukan metta bhavana tersebut, dia mengirimkan pikiran yang penuh dengan cinta kasih kepada orang yang dia sayangi, orang yang dia hormati tersebut, dengan cara dengan merenungkan, semoga dia bebas dari bahaya, semoga dia bebas dari penderitaan mental, kemudian semoga dia bebas dari penderitaan fisik atau jasmani, semoga dia bahagia. Nah, pada saat dia membayangkan orang tersebut, kemudian dia merenungkan atau mengucapkan kata-kata ini, lantas bayangan tersebut akan hilang. Nah, dia membayangkan lagi, kemudian mengucapkan lagi, bayangannya hilang lagi. Demikian seterusnya. Oleh karena itu dia sulit mencapai jhana. Jadi objeknya mudah sekali hilang. However, if they already practice Vajjhasena up to 4th jhana or Jhana up to 8th attainment, based on this jhana concentration, with the exception of the light of wisdom, if they focus that real person, they can easily focus on that image, on that object, and they can concentrate well. Within 1 sitting or 2 sitting, they can attain up to metta jhana. Contohnya, misalnya apabila dia mengambil kasina putih sebagai objeknya, maka dia kalau dia sudah mencapai jhana, kemudian dibantu lagi dengan cahaya kebijaksanaan atau panya loka, maka dia akan, kalau dia melakukan meditasi metta bhavana, maka dia akan mampu mencapai metta jhana dengan cepat, dengan mudah. After teaching this 4 process meditation, then we stop samatha meditation. Then we extend again 4 element meditation. Setelah melakukan 4 meditasi pelindung ini, maka berakhirlah sudah latihan samatha. Dan selanjutnya kita akan mengajarkan dia meditasi vipassana. Dan itu adalah meditasi, kita kembali mengajarkan kepada mereka meditasi 4 unsur, ya, 4 element meditation. This 4 element meditation practice here we put under the number 3 purification. This is Visuddhi, the purification of youth.
What is Bhakti Visuddhi? The purification of bliss. The knowledge of analyzing mentality and materiality. Nama Rupa Parikshita Jnana. This is called purification of bliss. Bhakti Visuddhi. Jadi setelah menyelesaikan 4 meditasi pelindung ini, tahap selanjutnya adalah pemurnian pandangan atau Ditthi Visuddhi. Apa itu Ditthi Visuddhi atau pemurnian pandangan? Kita mengajarkan mereka nama rupa pariccheda jnana, pencapaian nama rupa pariccheda jnana atau pengetahuan terhadap pemilahan fenomena mental dan fenomena materi. If you want to discern ultimate materiality and ultimate mentality, while discerning ultimate materiality, you must practice 4-element meditation. What is the reason? Ultimate materiality. Jadi pada saat kalian ingin melakukan under the Ditthi Visuddhi purification of view, you must try to discern ultimate materiality as well as ultimate mentality. While discerning ultimate materiality, you must practice 4-element meditation. What is the reason? Pada saat kalian berlatih Ditthi Visuddhi atau pemurnian pandangan, maka kalian perlu berlatih untuk mengamati pengamatan terhadap fenomena materi dan fenomena mental yang paling dalam, paling hakiki. Pada saat kalian berusaha untuk mengamati fenomena materi yang paling hakiki, kalian perlu berlatih pengamatan terhadap 4 unsur. Mengapa demikian? What is the reason? Tatha bhagava rupa kamatana kitendo sikeva manasikara vasenawa vidhara manasikara vasenawa chatu dhatu vavathana sikesi. This is mentioned in the commentary of Mahatrikana Sutta. What is the meaning? While Buddha expounding Rupa Kamatana, discerning materiality, meditation, he always speaks 4-element meditation in brief way or 4-element meditation in a wider way. Pada saat di dalam buku komentar terhadap Mahasatipatthana Sutta, Sang Buddha mengajarkan bahwa dalam melakukan rupa kammatthana atau meditasi terhadap fenomena materi, seseorang seyogianya senantiasa mencoba untuk mengamati 4 unsur, baik secara singkat maupun secara lebih detail atau lebih luas. Four-element meditation in brief way is taught in the Mahasatipatthana Sutta. Buddha teaches 4-element meditation in brief way in Mahasatipatthana Sutta. Again, the Buddha also teaches 4-element meditation in a wider way in Maharahula Vada Sutta, Jakhinya Vibhinga Sutta,
Dhatu Vibhanga Sutta is Dhatu Vibhanga of Abhidhamma. Di dalam meditasi 4 unsur secara ringkas diajarkan oleh Sang Buddha di dalam Mahasatipatthana Sutta. Sedangkan meditasi 4 unsur yang secara rinci itu diajarkan oleh Sang Buddha di dalam Maharahulawada Sutta, di dalam Dhatu Vibhanga Sutta, kemudian juga diajarkan di dalam Dhatu Vibhanga dari Abhidhamma. In the same way, Venerable Sariputta also teaches the 4 elements meditation in a wider way in Mahasatipatthana Sutta of Majjhima Nikaya. Mahasatipatthana Sutta. Demikian pula Yang Mulia Sariputta juga mengajarkan meditasi 4 unsur secara versi rinci di dalam Mahasatipatthana Sutta. Okay. So if you want to understand ultimate materiality, how you should practice? You must practice 4 elements meditation. This is the instruction of our Buddha. Oleh karena itu, apabila kalian ingin mempraktekkan meditasi terhadap fenomena materi yang paling hakiki, maka kalian harus berlatih meditasi 4 unsur, karena itulah sabda Sang Buddha. However, you want to understand ultimate materiality, but you do not practice 4 elements meditation systematically. Then, can you understand ultimate materiality? Namun, apabila kalian ingin berlatih meditasi terhadap fenomena materi yang paling hakiki, tetapi kalian tidak berlatih meditasi 4 unsur secara sistematis, maka apakah kalian bisa mengamati fenomena materi secara baik? If you practice 4 elements meditation systematically according to Buddha's instruction, one day when your concentration deep enough, you can see your whole body becomes transparent body like ice block. Again, at that time, if you can discern space element in that transparent body, according to the Buddha's instruction in Maharahulawada Sutta, etc., then you can see subatomic small particles called kalapa. Again, if you continue to discern 4 elements in each kalapa, it is also possible. Apabila kalian mampu untuk mempraktekkan meditasi 4 unsur secara sistematis sebagaimana yang diajarkan oleh Sang Buddha, sehingga bisa mencapai konsentrasi yang dalam, maka kalian nantinya mampu untuk melihat badan kalian transparan. Ya, mampu melihat badan kalian transparan, dan itu seperti sebuah balok es. Dan apabila kalian mampu untuk melihat unsur akasa atau unsur ruang, unsur akasa di dalam badan yang transparan ini sebagaimana yang diajarkan di dalam Maharahulawada Sutta, maka kalian nantinya akan mampu melihat partikel-partikel kecil dari badan kalian yang bersifat subatomik, yang kecilnya seperti sebuah atom yang disebut sebagai kalapa. However, if you do not practice 4 elements meditation systematically according to Buddha's instruction, then you cannot see this kalapa. At that time,
somebody did that, they said, it is the domain of Buddha to see kalapa. It is not the domain of disciples. Why? They do not practice or any meditation system meditation. Namun apabila kalian tidak mempraktekkan meditasi 4 unsur secara sistematis sebagaimana yang diajarkan oleh Sang Buddha, maka kalian tidak akan mampu untuk melihat kalapa. Dan ada sejumlah orang mengatakan bahwa untuk melihat kalapa ini itu adalah kemampuan atau jangkauan dari seorang Buddha, bukan jangkauan atau kemampuan dari seorang sawaka atau seorang siswa Buddha. Jadi hanya Buddha yang bisa mencapai itu. Kalau umat biasa, orang lain yang bukan Buddha tidak mampu untuk melakukannya. Mengapa mereka mengatakan demikian? Karena mereka tidak berlatih meditasi 4 unsur dan tidak mampu melihat kalapa. In this case, there are 4 stages. Number 1 is discerning materiality. Number 2 is discerning mentality. Number 3 is discerning both mentality and materiality. Discerning materiality is rupa parigraha. Discerning mentality is arupa parigraha. Discerning both mentality and materiality is rupa parigraha. That rupa parigraha is also called the knowledge of analyzing mentality and materiality. Nama rupa parigraha. Then number 4 is defining mentality and materiality. Nama rupa vavana. Altogether there are 4 stages. Dalam hal ini ada 4 tahap atau 4 tingkatan latihannya. Jadi yang pertama adalah rupa parigraha, yaitu kemampuan untuk memilah fenomena materi. Kemudian yang kedua adalah kemampuan untuk memilah fenomena batin atau fenomena mental yang disebut sebagai arupa parigraha. Kemudian yang ke tahap yang ketiga atau tingkatan yang ketiga adalah rupa parigraha. Jadi itu adalah kemampuan untuk memilah fenomena batin dan fenomena materi. Kemudian tahap yang terakhir, tahap yang keempat yang disebut sebagai nama rupa vavana atau kemampuan untuk mendefinisikan fenomena mental dan fenomena materi. Rupa parigraha ini seringkali juga disebut sebagai nama rupa parigraha. If you practice diligence, you will understand this 4 stages. Another one is number 4 purification. Is purification by overcoming the Sankhavikarana Visuddhi. The knowledge of discerning cause and condition picture breakup. This is especially discerning independent origination. The second noble truth. The noble truth of the origin of suffering. Number 1, discerning materiality. Number 2, discerning mentality. Number 3, discerning both mentality and materiality. Number 4, defining mentality and materiality. These 4 stages are discerning the noble truth of suffering, dukkha, dukkha. Discerning dependent origination is discerning the noble truth of the origin of suffering, samudaya, dukkha. Tahap selanjutnya adalah tahap yang disebut sebagai pemilihan terhadap
kemampuan memilah asal usul yang saling bergantungan atau biasanya disebut sebagai paticca samuppada. Tahap ini merupakan tahap pemahaman terhadap kebenaran yang kedua, yaitu samudaya sacca. Pada tahap pemilahan terhadap fenomena materi atau rupa parigaha dan pemilahan terhadap fenomena mental, fenomena batin, arupa parigaha. Kemudian yang ketiga, pemilahan terhadap fenomena materi dan fenomena batin. Yang keempat, kemudian pendefinisian, kemampuan untuk mendefinisikan fenomena materi dan mental. Itu keempat-empatnya merupakan praktek untuk pemahaman terhadap penderitaan atau dukkha sacca. Di empat itu merupakan dukkha sacca. Kemudian yang berikut waktu paticca samuppada barulah masuk ke pemahaman terhadap kebenaran yang kedua, yaitu samudaya sacca. These two types of purification. Number 3, purification of you, Visuddhi. And number 4, purification by overcoming the Ekavajjana Visuddhi. These two types of purification are also called Nyata Prajna. Nyata Prajna is full understanding as we know. The direct meaning is knowing the object of vipassana only. Tahap yang ketiga yaitu Ditthi Visuddhi, pemurnian terhadap pandangan, dan tahap yang keempat yaitu Kangkha Vitarana Visuddhi atau pemurnian terhadap hal mengatasi keraguan-raguan. Keduanya disebut juga sebagai nyata parinya, yaitu pemahaman sembuh terhadap apa yang diketahui. Dan dalam hal ini adalah penglihatan terhadap objek vipassana. In brief, this ultimate materiality, ultimate mentality, and their causes are the object of vipassana. The object of vipassana is called the full understanding. The object of vipassana is called Nyata Prajna. Jadi dalam hal ini secara singkat bisa dikatakan yang perlu dicapai adalah kemampuan untuk melihat atau memahami fenomena materi dan fenomena mental, dan juga proses fenomena materi dan fenomena mental. Semuanya ini disebut sebagai objek vipassana. Jadi kita perlu memiliki pemahaman terhadap objek vipassana seperti ini. One desane, ultimate materiality, ultimate mentality, and their causes. The commentaries and sub-commentaries also suggest Suddhesa by way of characteristic, function, manifestation, and proximate cause. One desane, ultimate materiality, ultimate mentality, and their causes. The commentary and sub-commentaries also suggest to try Suddhesa by way of characteristic, function, characteristic, lakkhana, function, kaita, manifestation, Satipatthana, and proximate cause, Pathana. Pada saat kita berlatih untuk mampu melihat fenomena materi dan fenomena mental, menurut buku komentar dan buku subkomentar dikatakan kita perlu juga untuk melihat
sifat atau ciri atau laksana dari fenomena materi dan mental tersebut. Kita juga perlu untuk melihat fungsi manifestasi dan sebab terdekat dari fenomena materi dan fenomena mental tersebut. Jadi kita perlu melihat empat hal dari masing-masing fenomena materi dan fenomena mental tersebut. Empat hal ini saya ulangi. Yang pertama adalah ciri atau laksana, yang kedua adalah fungsi, yang ketiga adalah manifestasi, yang keempat adalah sebab terdekat. Now you are not yet practicing vipassana. You are collecting the requisite to practice vipassana only. Saat ini kalian belum berlatih vipassana. Pada saat ini kalian masih mengumpulkan bekal untuk berlatih vipassana. Now please consider carefully. If a meditator he does not understand ultimate materiality, he does not understand ultimate mentality by his own direct knowledge. Again, we also do not understand dependent origination. If we go into a meditation hall, as long as we sit, is it possible to practice vipassana? Without understanding ultimate materiality, without understanding ultimate mentality by direct knowledge, and without discerning dependent origination, is it possible to practice vipassana? Sekarang coba renungkan dalam-dalam. Kalau misalnya kalian belum mampu untuk melihat fenomena materi, fenomena mental dengan pengetahuan langsung atau dengan pengalaman langsung, kemudian kalian belum mampu untuk melihat atau memiliki pemahaman terhadap paticca samuppada dari pengalaman langsung, lantas kalian masuk ke dalam dhammasala melakukan meditasi vipassana. Apakah mungkin untuk melakukan itu? Now there are only 4 types of purification. This I only repeat again. You should try to see. Number 1, purification of body. Number 2, purification of mind, Seka Visuddhi. Number 3, purification of view, Seka Visuddhi. Number 4, purification by overcoming doubt, Sinkhavudana Visuddhi. Only now you are finished. Finished means by Madhya. 4 types of purification only. So you must continue to practice another purification. Another purifications are combined together called vipassana, insight, meditation. Jadi sekarang kita sudah selesai membahas 4 pemurnian. Yang pertama adalah sila wisuddhi atau pemurnian sila. Yang kedua adalah citta wisuddhi atau pemurnian batin. Kemudian yang ketiga adalah ditthi wisuddhi atau pemurnian pandangan. Yang keempat adalah kantha vitarana wisuddhi, pemurnian dengan cara mengatasi keraguan-raguan. Nah, inilah yang kita sudah membahas pada hari ini, dan nanti masih ada lagi 3 wisuddhi lainnya, yaitu 3 wisuddhi lainnya. Ketiga wisuddhi ini merupakan meditasi vipassana. Now I want to explain 60 insight knowledge, 60 vipassana, 60 knowledge, vipassana knowledge. So please try to see inner sight. Usually, the knowledge of analyzing mentality and materiality, nama rupa prekitanyana, is the knowledge of discerning cause and condition, vicca prekitanyana. These 2 knowledges are not included in vipassana, but
For easy understanding, they are also put under the heading of vipassana. This is 1, 2. Number 3, please try to see above. This is real vipassana state. The knowledge of comprehension, samasana jnana. Indra vipassana, Runa vipassana. All this should practice. We must try to see ultimate materiality, for example. This ultimate materiality at the time they will see as soon as they pass away very, very quickly. At the time they must contemplate them as nature. They are always oppressed by rising and passing away. At that time they must contemplate as dukkha, suffering. Then they should try to see there is no permanent entity, permanent substance in this, so they are another, not self. Such type of contemplation is called the knowledge of comprehension, samasana jnana. Sekarang mari kita melihat meninjau 16 vipassana jnana atau pengetahuan vipassana. Silakan melihat yang bagian tengah, di bagian Diki Wisuddhi sama Kangka Witarana Wisuddhi. Kalian melihat yang pertama itu nama rupa pariccheda jnana atau pengetahuan tentang kemampuan untuk menganalisis fenomena materi dan fenomena mental. Kemudian yang kedua adalah paccaya parikkaha jnana, yaitu pengetahuan yang berhubungan dengan sebab dan akibat atau sebab dan kondisi yang menimbulkannya. Nah, sesungguhnya yang tingkat yang pertama yaitu nama rupa pariccheda jnana dan yang kedua paccaya parikkaha jnana ini sesungguhnya belum termasuk dalam vipassana jnana. Tetapi memang umumnya kedua ini dimasukkan juga. Lantas yang ketiga adalah samasana jnana, yaitu pengetahuan yang memiliki pengetahuan pemahaman penuh atau biasanya disebut juga sebagai taruna vipassana atau vipassana yang masih bertahap awal. Dalam pengetahuan ini, kalian harus mampu untuk melihat timbul tenggelamnya fenomena materi dan fenomena mental dalam waktu yang sangat singkat. Jadi dalam hal ini, kalian melihat timbul tenggelamnya berbagai fenomena ini, sehingga kalian memiliki pemahaman terhadap anicca. Lantas kalian ketika melihat sifat anicca atau tidak kekal ini, kalian merasa tertekan, merasa tidak puas terhadap hal demikian. Lantas timbullah pemahaman terhadap dukkha. Kemudian karena kalian tidak melihat adanya suatu substansi yang permanen yang ada di dalam berbagai fenomena tersebut, sehingga tampaknya berupa anicca dan dukkha, lantas kalian akan memiliki pemahaman terhadap anatta. In this case, the object is ultimate materiality, ultimate mentality, and their causes. These are first ultimate materiality, ultimate mentality, and their causes. As well as future ultimate materiality, ultimate mentality, and their causes. In the same way, present ultimate materiality, ultimate mentality, and their causes, both internally and externally. Jadi dalam hal ini objeknya adalah fenomena mental dan fenomena materi dan juga termasuk prosesnya. Dalam hal ini bukan hanya apa yang terjadi sekarang saja, fenomena materi, fenomena mental dan prosesnya bukan hanya yang terjadi saat ini, tetapi juga yang lampau. Kalian juga harus mampu melihatnya maupun yang akan datang.